Halo, selamat bergabung wartawan Koferdi Utari. Hai, luar biasa sekali. Ya, kita akan sambil menunggu sahabat saya yang sesaat lagi akan sharing bersama kepada kita semua bagaimanakah cara mendesain yang menjual, ya. Thank you sudah bergabung Diki. Hai, Bernardus, ya. Dan tentunya seperti yang kita ketahui, sekarang perubahan telah terjadi, ya. Ketika kita ingin menjual yang mulanya secara offline harus menjadi online. Dan tentunya kita akan upload. Lalu bagaimanakah kalau kita upload flyer atau brosur? Itu sangat menarik. Dan hari ini kita kedatangan pakarnya langsung yang bergerak di bidang printing. Langsung saja kita panggilkan. Ini dia, Singgi Purnama. Please welcome. Panggilkan, ini dia Singgi Purnama selaku owner Bianco Printing. Halo Halo, Singgi. halo, PKW dan semuanya, selamat malam. Suara saya jelas? Cukup jelas? Ya, jelas. Ini suara saya jelas nih? Jelas, jelas. Oke. Oke ya, Wah, siap bro. thank you loh Singgi sudah luangin waktunya untuk berbagi kepada kita. Gimana? Lancar bisnisnya? Ya, lancar. Ini berkat doa dari Fendi dan teman-temannya juga. Nah, ini ya saya kenal Singgi ini, beliau luar biasa, banyak sekali belajar ya. Kalau kemarin, kalau teman-teman sudah tahu, kita sempat mengundang komunikator nomor satu Asia, Dr. Po ya. Nah, yang di depan saya ini adalah kakak perguruan saya di IPSA ya. Dia duluan ikut, baru saya ikutan ya. Ini adalah kakak perguruan saya nih ya. Dan tentunya hari ini beliau Mantap. akan sharing tentang seputar bagaimanakah rahasia desain yang menjual ya. Namun sebelum itu kalau boleh tahu nih Singgi Ya, sudah menekuni bidang desain itu sendiri sudah berapa lama ya? kalau dari awal-awal mulai desain itu tuh dari organisasi ya, berarti 2011 gitu. 2011 dan waktu itu saya cuman mendesain itu tuh cuman sekitar kayak di wihara kayak gitu. Nah, lama kelamaan gini Bro Ferdi ini, lama kelamaan kan orang lihat kan, loh kok desainnya ini kok seperti ini kayak gitu. Nah, dari situ saya belajar. Jadi belajar ini dalam arti saya kayak pergi ke mall gitu atau ke tempat-tempat itu, saya lihat nih, oh produk desain ini seperti ini gitu. Kenapa dia memilih warna seperti ini gitu, dan eh, maksudnya contoh kalau kita lihat kayak KFC ya, KFC ya. Nah gitu. Kenapa KFC itu warnanya itu merah gitu? Kenapa dia nggak warnanya itu biru gitu? Nah, itu sebenarnya di situ tuh ada filosofi warna gitu, Bro Ferdi. Maksudnya tuh filosofi warna ada seperti ini. Ketika warna merah dan kuning itu umumnya itu dipakai untuk meningkatkan semangat gitu, Bro. Nah, Hmm, ya gitu, makanya kita perhatiin kayak McD atau kayak KFC itu warnanya itu pasti merah atau kuning, nggak mungkin warna biru. betul betul. Tapi kalau kita pergi ke tempat yang kayak es atau nggak kita berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya kayak dingin ya, cool gitu ya, biru atau hijau kalau kita perhatiin itu dasarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kalau kayak gerakan kayak apa gerakan misalnya kayak penghijauan itu pasti hijau. Jadi supaya kenapa? Ini menurut saya filosofi desain ini seperti ini. Orang itu cenderung menangkap pola yang di pikirannya. Dalam arti adalah seperti ini. Ketika dia ingin makan semangatnya menggelora. Jadi kenapa harus merah atau kuning supaya semangat ingin makannya itu bertambah gitu. Nah, kenapa biru atau hijau? Karena supaya keinginan itu bertambah. Jadi pemilihan warna yang tepat dan kebutuhan yang pas itu akan membuat desain itu hidup gitu. Itu bro. Gitu. Luar biasa. Terus kalau boleh tahu nih, mengapa milihnya itu bisnis printing? Kok bisa Print. tiba-tiba di dunia percetakan? Apakah hobi? Apa? Sebenarnya bisa dibilang itu kecelakaan ya. Kecelakaan tuh kayak gini. Waktu itu kita kan sempat bareng nih di komisi kan, Komunitas Sains Indonesia bro kan, waktu itu kan. Ingat gak? Betul. Nah,
sekitar kayak tahun 2015 itu ya 15 16 lah kayak gitu barengan kan. Hmm. Saya kan hobi organisasi. Tetapi kan kita kan Hmm. mengetahui kan banyak organisasi non profit kan pasti kita kan bisa dibilang kita nggak menghasilkan dari situ kan. Waktu itu kan orang tua saya kan bilang kan, Sigi, kamu cuma organisasi terus nih, kamu nggak kerja nih, kerjaan kamu apa kayak gitu. So, saya pikir, oh ya benar juga ya. Saya pikir kenapa nggak coba ketika orang kayak mencetak kayak seminar, kayak tiket lah, kayak brosur, kayak spanduk gitu. Kenapa mereka sama orang? Kenapa nggak mereka sama saya? Nah, dari ide itulah printing tuh muncul, bro, kayak gitu tuh. Gitu. Jadi maksudnya itu dengan relasi yang ada dengan hobi dan dengan hobi relasi skill disatuin jadilah desain kayak gitu, bro. Nah, disitulah saya pikir saya mampu untuk ini karena saya memberikan struktur desain dan struktur desain yang berbeda, yang unik dari orang biasanya. Nah, dan itu yang membuat orang itu tuh tertarik gitu sama produk kami, bro, hingga sekarang gitu ceritanya. Wah, luar biasa, keren nih Singgi. Kalau boleh tahu nih, Singgi, ya, kalau Singgi desain, itu Singgi pakai aplikasi apa? Kok bisa menarik? Seperti hari ini, kalau teman-teman lihat, desain saya sedikit berbeda, ya, karena langsung ya didesain oleh yang profesional, ya. Pakai aplikasi apa itu Singgi? Ya. Nah, oke, ini menarik nih. Kalau misalnya aplikasi kan umumnya orang pakai Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan Illustrator. Nah, ini saya buka sedikit bumbu resep dapurnya. Kemarin saya pakai Adobe Photoshop, gitu. Nah, biasanya kalau kita mau membuat seperti kayak logo itu kan kita kan harus membuat sketsa dari awal, bro, kan. Jadi dalam arti kita menggambar ulang itu pakai namanya CorelDRAW kayak gitu dan Illustrator gitu. Nah, terus ada yang lain. Satu lagi yang menarik adalah keunggulannya. Pasti orang bilang kayak gini kan. Kalau kita mendesain, kalau gue mau buka laptop ribet bro, lama, pasti kayak gitu kan bro kan. Nah, sekarang ini ada aplikasi yang namanya Canva, Canva, gitu. Canva. Aplikasi itu sangat luar biasa bagus. Kenapa, bro? Karena di aplikasi itu kita tinggal buka dan semua template sudah ada, bro. Mulai dari Instagram, poster, kartu nama, desainnya udah ada semua. Tinggal kita ubah-ubah aja, bro. Gitu, bro. Gitu. Dan sangat menghemat waktu yang pertama. Yang kedua kita bisa edit kapan aja dan kita bisa ambil filenya gitu. Mungkin Bro Ferdi juga bisa pakai nanti gitu untuk aplikasi seperti itu. Dia sangat cepat dan penampilannya sangat profesional dan bagus gitu, Bro. Ya, Gitu. betul. Saya juga desain-desain pakai Canva nih. Iya, luar Itu biasa. bisa dari mobile, bisa dari laptop juga bisa kayak gitu. Itu aplikasi itu Canva itu kayak gitu. Nah, makin seru, semakin seru ya. Kembali ke topik kita, bagaimanakah desain yang menjual ya? Semuanya mungkin sudah mulai penasaran, udah nunggu-nunggu nih. Bagaimanakah strategi-strategi atau teknik-teknik supaya ketika kita desain, orang itu langsung wow gitu. Silakan Kalau sih. Oke, baik Bro Ferdi. Sebenarnya ketika kita mendesain kayak gini kan, kunci pertanyaannya seperti ini. Umumnya apa sih yang orang lihat kayak gitu? Kalau orang melihat itu hal-hal yang umum gitu kan, biasanya seperti desain lah atau mungkin seperti hal umum gitu. Nah, desain yang menarik menurut dari pengalaman saya adalah bagaimana desain itu sesuatu itu harus unik. Unik ini adalah sesuatu yang orang itu nggak biasa dia lihat di pikirannya. Itu yang pertama, untuk membuat sebuah desain itu bagus dan menjual. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menggabungkan sesuatu yang nyata dan maya itu digabung dalam sebuah desain, bro. Kalau kita berhasil menggabungkan komponen itu, desain itu jadi hidup otomatis. Jadi saya ada nge-print berapa contoh, bro. Ini itu yang pernah saya buat nih biar kelihatan. Sayangnya kamera berbalik ya. Jadi di sini ini langsung saja ya. Ini seperti contoh, bro. Keren, keren. Apa sih yang kata beda? Ini BCA, waktu itu BCA Auto Show, waktu itu Demang Lebar Daun, pusatnya Palembang itu, ini tanggal berapa kemarin ya? Ini sekitar tanggal Maret kemarin. Apa yang berbeda dari desain ini adalah ini, dia punya bentuknya shape. Dimana orang tuh nggak biasa pakai yang seperti ini, gitu bro. Orang biasanya pakai bentuknya pasti kalau nggak kotak atau lingkaran, dimana orang tuh udah biasa lihat bro. Sama seperti
kita desain yang saya masukkan ke Bro juga, itu umumnya seperti ini gitu. Nah, terus yang beda apa lagi Bro? Yang beda di sini adalah efek cahaya ini, di mana orang-orang nggak pernah pakai seperti ini. Karena di sini adalah di mana ini produknya, di sini kita meng-highlight produknya menjadi lebih wow gitu dengan sebuah efek cahaya, Bro. Wow. Apa namanya kalau di aplikasi itu? Nama cahaya. Kalau di aplikasi itu. Oh, oke. Ini menarik. Jadi efek dalam sebuah Photoshop itu namanya efeknya bokeh. Efek bokeh itu kayak orang bilang tuh kayak kayak model kayak manik-manik gitu. Saya susah ngomongnya, tapi bisa di searching, bisa di searching. Tapi ini bisa efek cahaya gitu. Atau bisa searching namanya tuh light PNG gitu. Gitu. Jadi gini, ini juga tips untuk seorang desainer. Mungkin yang lihat ini kan pasti ada seorang desainer kan. Lebih baik para desainer tuh memiliki sebuah namanya tuh data background kayak gitu. Itu yang saya simpan, Bro. Jadi di file laptop saya ini data background itu ada, efek ada, terus kita menyimpan frame. Jadi semua data mentah tuh udah ada. Jadi kalau misalnya kita pakai, kita tinggal keluar satu-satu, ya tinggal kita modifikasi data mentah itu, Bro, gitu. Gitu. Nah, Canva itu juga bisa salah satunya. Nah, ini yang satu lagi Bro yang berbeda. Ini adalah logo. Kita kan bisa dilihat di sini ada logo Mazda, Mitsubishi, Wuling dan segala macam ya di sini ya. Nih. Nah, di sini bedanya adalah saya buat logonya dalam bentuk jajar genjang, di mana orang-orang tuh nggak kepikiran gitu. Gitu. Jadi dari atas sampai bawah ya semuanya unik. Di sini ada wajik, di sini ada efek cahaya, di sini wajib lagi dan di sini jajar genjang gitu. Itulah yang jadi secara mindset jadi orang tuh melihat, wah ini sesuatu yang baru bagi saya loh. Karena itu ada sesuatu yang baru, dia jadi tertarik gitu. Nah, orang melihat desain tuh biasa aja karena dia udah melihat sesuatu yang biasa seperti yang saya bilang. Entah itu kota, entah itu lingkaran, entah itu background yang polos aja kayak gitu, Bro. Kayak gitu. Sebenarnya background ini pun juga ini saya cuma ngambil dari Google doang. Ini kalau nggak salah namanya ya seperti kayak blue abstract atau blue background kayak gitu, Bro. Gitu. Ini ada satu lagi, Bro, yang baru-baru ini saya buat. Ini adalah ini seperti madu nih. Ini madu sakti verbal nih, Bro. Gitu. Waktu itu klien saya minta buat logo, kartun nama, dan ini yang paling penting dia punya untuk tutup di bagian madunya kayak gitu, Bro. Nah, ini ya kan ini hasilnya seperti ini hasilnya. Ini gitu. Nah, karena gini, sebelum kan pernah ada satu buku Seven Habits pernah bilang kan, mulailah dia quote-nya bilang seperti ini kan, mulailah dengan yang paling akhir dulu gitu. Hasil akhirnya seperti apa gitu. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Ini yang muncul di pikiran saya, hasil akhirnya seperti ini gitu, Bro. Karena umumnya madu itu orang itu pasti kan ya warnanya kan kuning atau biasa kayak gitu kan. Ini beda ini. Bedanya nih adalah apa? Jadi kalau di sini kita harus dikit repot. Umumnya kan gini. Di sini kalau kita lihat yang daerah ini adalah manfaat dari madu ini di sini. Manfaat madu. Yang dimana umumnya orang biasanya cuma tulis berupa tulisan aja. Orang nggak mau repot buat lingkaran seperti ini, masukin seperti ini, orang biasanya nggak buat seperti ini. Ini yang berbeda gitu. Poin-poinnya. Iya. Satu lagi adalah contoh di kartu nama ini, Bro. Oke, ini kartu nama, ini kartu namanya. Di kartu nama ini, ini yang sangat penting, Bro. Ini yang bedanya di sini. Di kartu nama ini, logo WhatsApp dan Instagram saya masukin seperti ini gitu. Gitu. Dan ini kita jajar genjang, bukan berupa kotak gitu. Dimana orang jadi nggak biasa. Gitu. Nah, perbedaannya di situ. Dan ini ada contoh lain, Bro. Nah, ini contoh lain nih. Ini contoh ini. Nah, ini pasti Bro tahu. Karena kemarin ini Bro Ferdi sendiri yang pesen sertifikat ini, Bro. Gitu. Ya. Kalau kemarin dari pengalaman Bro sendiri, gimana Bro kemarin Bro? Dengan klien yang pakai sertifikat ini Bro? Terasa lebih beda dan benar-benar elegan, naik kelas. Jadi, karena emang sekali elegan sekali, powerful ya. Thank you banget Singgi ya, menaikkan nilai jual saya ya. Keren. Jadi
Iya, jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu kenapa kenapa sertifikat kenapa sertifikat ini menjadi unggul. Mungkin saya baca sedikit ya, Bro Ferdi ya. Jadi sertifikat ini nih dicetak ya, mohon maaf yang gambarnya kebalik ya karena kameranya ya memang kayak gini gitu. Jadi di sini nih kalau yang nggak kelihatan nih, ini di sini adalah ini backgroundnya tuh batik gitu. Di atas ini adalah emas. Di sini nih adalah logo Health People Management-nya, di mana saya pakai logonya itu saya kasih efek outer glow. Outer glow itu tuh jadi dia tuh lebih terang gitu. Nah, dan di sini nih bedanya adalah seperti ini. Umumnya kan kalau sertifikat kan kita kan pastikan tanda tangannya pakai pena biasa ya, Bro Ferdi ya, pasti ya. Ya. Hmm. Nah, di sini kemarin saya bilang ke Bro Ferdi adalah seperti ini. Bro, kenapa nggak tanda tangannya nih kita sedikit berbeda? Kita pakai tinta emas. Jadi waktu itu saya minta Bro Ferdi itu untuk membeli sebuah spidol emas dan tanda tangannya jadi spidol emas, dan itu otomatis benar-benar menaikin value kan, Bro kan? Betul, betul. Lebih berbeda, unik, kreatif. Keren banget, Nah, keren banget. itu yang penting dalam sebuah desain. Dan yang di sini ada satu lagi itu desain sertifikat. Ini sertifikat. Ini juga saya coba berbeda. Ini desain ini Jessie Salon and Bridal ini kemarin tuh. Nah, yang bedanya adalah yang seperti saya bilang tadi, bagaimana kita bisa menggabungkan antara yang maya dan yang nyata gitu. Nah, ini kan sesuatu yang maya di sini. Ini juga sesuatu yang maya. Tapi dia jadi hidup tuh gara-gara persamaan antara backgroundnya dan persamaan antara ciri khasnya gitu tuh. Gitu. Jadi intinya tuh dalam sebuah desain tuh bagaimana kita tuh bisa out of the box gitu, Bro. Gitu. Nah, out Nah, of the box itu sangat penting. yang brosurnya, yang sertifikat tadi, sertifikatnya Ini bagaimana cara kamu menentukan? Oke, boleh bawa. Oke. Bagaimana cara kamu menentukan mengapa kamu memilih warnanya merah, kuning, hitam? Apa yang mendasari sehingga kamu memilih warna itu di sertifikat itu ketika kamu mendesainnya? Gimana ya? Ini mungkin lebih ke taste ya, Bro ya. Lebih ke taste gitu tuh. Lebih gimana ya? Sama kayak kita makan kan ada rasa taste kayak gitu kan, Bro kan. Dan kita kan coba-coba gitu. Mungkin lebih ke kayak taste, terus lebih ke experience gitu, pengalaman gitu. Terus kita tahu kebutuhan klien dan gini nih, intinya gini. Misalnya nih seperti kayak sertifikat ini kan, sertifikatnya Ferdi yang kemarin kan. Kalau saya jadi Ferdi, saya gimana sih sertifikat yang kira-kira itu orang itu bagaimana sih supaya nilai Ferdi itu lebih menjual gitu loh ketika Ferdi pakai sertifikat saya gitu. Apa yang berbeda? Bagaimana cara menjadikannya berbeda? Itu pertanyaan kuncinya. Bagaimana menjadikan sebuah desain saya berbeda dari yang biasanya? Disitulah ciri khasnya nanti keluar gitu. Disitulah karena motivasinya seperti itu, nilainya seperti itu, awalnya seperti itu, itulah yang mendasari, oh saya memilih warna merah, kuning, hitam, dan sebagainya, kayak gitu bro. Gitu. Itu muncul dari motivasi seperti itu, bro. Kalau menurut saya sih seperti itu gitu. Karena kenapa? Karena warna ini menyesuaikan berdasarkan sebuah keunikan kayak gitu. Karena gini, warna yang nggak masuk pun, kalau filosofi dia punya filosofinya pas, kebutuhannya pas, dan itu menjadikan unik. Gitu, bro. Gitu. Nah, kalau kita tahu nih Singgi, kira-kira apa font yang cocok dalam mendesain? Apakah ada nama-nama font yang perlu kita download, yang unik, yang bagus, yang jarang dipakai orang? Nama-nama fontnya apa? Biasanya sih saya pakai font tuh macam-macam ya. Ada yang namanya tuh Myanmar Text gitu. Terus font itu tuh kebanyakan kayak Georgia. Tapi gini, intinya gini sebenarnya. Bagaimana kita bisa memilih font yang tepat di saat yang tepat, itu yang paling penting. Maksudnya seperti ini. Kalau kita ngelihat suatu desain itu tuh yang jenisnya tuh produknya dulu, kita ngomong produknya dulu. Contoh, kalau produknya itu adalah besi, besi itu kan adalah sesuatu yang kokoh ya kita bilang ya, gitu ya. Besi itu adalah sesuatu yang kokoh, terus karakternya itu keras gitu. Gunakanlah font yang keras punya gitu loh, yang ibaratnya tuh yang kayak kotak-kotak kayak gitu tuh, gitu.
Jadi fontnya tuh font yang keras gitu. Tapi sebaliknya, kalau kita berbicara soal kayak pemeliharaan lingkungan, kita berbicara kayak soal PMI lah, sosial, itu fontnya tuh yang lembut. Lembut itu tuh dalam arti kayak kayak ada lingkaran-lingkarannya kayak gitu. Gitu. Nah, itu yang menentukan sebuah font itu adalah seperti itu. Karena kenapa saya bilang seperti ini? Eh kelas font itu sangat banyak juga gitu. Di dalam desain tuh font yang tepat itu juga akan menjadikan karakternya pas gitu. Gitu. Hmm. Tapi dasarnya seperti itu, Bro. Dasarnya seperti itu. Dimana kalau font yang produknya seperti apa, kita gunakan fontnya yang pas. Dimana tadi seperti saya bilang seperti besi, terus misalnya seperti kita elektronik ya, kan saya juga ada jual elektronik ya. Nah itu fontnya tuh yang berhubungan dengan keras-keras gitu, Bro. Keras, karakternya keras. Tapi kalau misalnya font yang lembut, nah itu karakternya juga lembut gitu, Bro. Oh, Gitu. ada madu sakti herbal itu yang didesain tadi bukan? Yang madu sate herbal tadi. Oh, yang ini ya. Ya, ini gambarnya, desainnya cakep ya, luar biasa, bentuk seperti madu asli. Iya, mantap ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih, Singgi, kira-kira tren desain apa yang lagi kekinian di era tahun 2020 ini? Kira-kira ada tipsnya nggak? Tren yang lagi desain yang lagi tren itu seperti apa sih di 2020 ini? Biasanya kalau untuk sekarang ini orang lebih suka desain-desain yang simple dan desain-desain yang ngikuti zaman tuh seperti ini deh. Ini contohnya nih langsung, Bro. Ini namanya nih duotone effect namanya gini. Di mana orang duotone effect ini. Ya. Dua. Jadi ya, orang cuma pakai modalnya orang cuma pakai dua warna di sini. Dua warna, tapi dia hidup, Bro. Gini, Bro. Gini. Ini Bro Ferdi juga bisa coba karena dia simple banget. Dia cuma menggunakan dua warna. Kadang-kadang di sini biasanya sih teman-teman ada foto di sini ini biasanya jadi quote gitu. Dia hidup gitu, Bro. Warnanya macam-macam gitu. Walaupun warnanya ini seperti ini, tapi dia kelihatan sangat elegan, Bro. Gitu. Karena zaman sekarang orang lebih suka namanya tuh desain-desainnya yang simple seperti ini, Bro. Dan duotone ini desain ini sangat sangat banyak orang pakai di dalam bentuk kayak perusahaan atau untuk promosi kayak gitu, Bro. Gitu. Duotone. Dan contoh desain-desain yang lain tuh adalah seperti ini. Ini namanya ini street art style. Ini di sini nih simple. Oke, Bro, simple, tapi di sini kena gitu. Gitu. Dan di sini nih mengkombinasikan antara beberapa bagian, cuman simple gitu. Gitu. Nah, jadi 1 sama 2 tuh kesamanya sama. Orang lebih suka yang simple punya modelnya, Bro, kayak gitu, Bro. Nah, tapi yang saya bilang itu yang duotone effect ini orang paling banyak pakai yang ini gitu. Dan ada satu mentor namanya Rio Purba. Itu bisa dibilang tuh itu saya juga belajar banyak dari beliau. Beliau ada YouTube-nya kayak gitu, bisa dipelajari. Beliau pun menyarankan memakai namanya duotone effect ini gitu. Ini di download aplikasi atau bisa di search di Google atau seperti apa? Duoto YouTube apa? Gratis atau seperti apa? Halo, Namo Buddhaya Bante. Iya. Ya, Bante pada Mukti ya, nama budaya Bante. Oke, kalau untuk lanjut ya, Bro ya. Jadi kalau misalnya untuk ini kita bisa ngedesain sendiri atau kita bisa mengambil contoh-contohnya, Bro, gitu, Bro. Dari Google bisa. Gitu. Dan ini yang ketiga, Bro. Ini yang terakhir. Nah, lihat nih, di antara kesemuanya ini kebanyakan tuh desain-desainnya tuh model-model tuh yang simple-simple punya, Bro, gini, Bro. Gitu. Seperti ini dan ini. Nah, dan ini yang biasanya banyak dipakai oleh restoran-restoran. Mereka cuma main hitam putih, Bro. Tapi bedanya adalah di sini mereka memodifikasi sebuah tulisan, Bro. Gitu. Dan ini biasanya dipakai di kafe-kafe gitu. Ya. Dan kenapa tujuannya tuh adalah ketika orang melihat sebuah tulisan itu yang dimana ini bisa menjadi tulisan motivasi atau ini bisa menjadi sebuah tulisan itu bisa mengubah mindset seseorang yang dari awalnya itu dia bad mood menjadi good mood gitu, Bro. Gitu. Itu beberapa tren desain yang sedang booming. Yang pertamanya adalah duotone effect ini. Oke. Yang kedua ini adalah street art, lebih ke street art styles. Dan yang ketiga adalah yang ini,
tipe minimalis, yang ketiga, yang keempat ini adalah model tulisan gini bro. Gitu bro. Nah, dan berikutnya nih saya akan menampilkan, jadi kita ada teman juga dari CPS bro, kalau bro tahu, Randy Tunggeleng dan Tony Syaputra, dan ini adalah berikut contoh desain yang saya bisa paparkan ke bro. Gini. Nah, ini satunya 1, 2, 3, 4 gini bro. Gitu. Nah, ini yang seperti tadi saya bilang, apa yang membuat desain ini jadi berbeda? Yang di sini nih yang jadi berbeda itu adalah ini. Karena pemilihan ininya. Ini. Oke. Tanggal ini saya buat simbol khusus. Gini. Yang kedua di sini adalah investasinya kayak gitu, bro. Nah, yang di sini adalah gitu. Diberikan icon-icon. Ya, dibuat icon-icon seperti ini, bro, kayak gitu. Gitu. Mantap. Sehingga orang lebih ada visualnya, bisa melihat gambar dengan jelas ya. Ya, gitu, bro. Satu lagi, bro, kan pertanyaannya kan kayak gini kan, ini dari pengalaman saya kan, desain yang menjual kita udah tahu nih, desain yang menjual ini seperti ini. Desain yang menjual tadi kan kita udah tahu, desain menjual seperti ini. Oh, rupanya saya harus unik, saya harus berbeda, terus saya harus melihat sesuatu yang nggak biasa orang lihat. Seperti itu kan bro kan. Nah, berikutnya bagaimana orang tuh bisa tahu desain saya? Pasti kan seperti itu kan bro kan. Kayak gitu kan. Maksudnya kalau kita udah tahu seperti ini, terus bagaimana ngejualnya? Bagaimana sih ngejual desain saya? Ya pertama ya kita juga harus banyak-banyak sering ngepost, terus kita juga banyak-banyak kita sering berbagi, atau enggak gini, untuk biasanya kalau soal desain ini kan orang nggak tahu kita yang inisiatif duluan. Jadi kita yang melayani kamu mau desain ya? Ya udah saya bantu kamu untuk ngedesainin dulu. Nah dari situ jadi lama-lama orang kenal sama desain kita gitu bro. Terus nih contoh misalnya nih, kayak Bro Ferdi nih. Bro Ferdi kan udah pernah ngedesain misalnya kayak sertifikat dengan saya. Terus pernah ngedesain poster gitu kan. Nah, bagaimana menyatukan semua produk itu? Jadi saya ada satu lagi yang di sini. Nih, saya ada satu lagi. Ini jadi satu khusus saya buat di Instagram ini buat jualan, bro. Kayak gitu. Ini punya teman saya gini, Kopigo, namanya Kopigo. Gini. Jadi di Kopigo ini dia pernah cetak stiker, dia pernah cetak kartu nama di sini, dia pernah cetak nota di sini. Ya, saya jadiin satu semua di sini, bro, kayak gitu. Saya taruh di sini kopi satu, terus saya taruh di sini. Ini yang saya jadiin Instagram. Ini kotaknya, saya tinggal tag Bianco printingnya, terus saya tag kliennya kayak gitu, bro. Gitu. Nah, yang di sini satu lagi ini namanya summer kiss batik. Jadi ketika kita mengumpulkan apa yang maksudnya klien ini kan dia kan pesannya banyak. Kita jadiin satu lagi sebuah Instagram, itu yang ngebuat dia hidup gitu, bro. Itu. Itu seputar soal desain seperti itu, bro. Kira-kira ada lagi nggak, bro? Kira-kira, bro? Oke. Baiklah, pastikan teman-teman mungkin ada pengalaman, mungkin pernah desain, ada kendala, atau mungkin lagi baru mau jualan produk, ingin berdesain, butuh tips-tips atau apa, silakan Anda ketik pertanyaan. Nanti DM saya akan berikan Anda bonus ebook bagi Anda yang bertanya. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya, saya persilakan. Sambil menunggu nih, Singgi, pertanyaan dari teman-teman kita di rumah, ya. Saya ingin bertanya, tadi ada yang tanya tuh, Bianco Printing itu lokasinya di mana? Itu di mana? Di Beringin Janggut, bro, seberang Dika, Palembang. Di mana? Beringin? Beringin Janggut, seberang Dika, bro. Janggut, seberang? Ya. Dika. Dika ya? Oke. Atau Instagramnya apa kalau mereka mau menghubungi? Oh, kalau Instagram silakan datang di @Bianco Printing langsung, bro. Bianco Printing ya. Oke. Ya, gitu, bro. Oke. Itu nanti kalau teman-teman mau desain atau mau tanya-tanya bisa ke Bianco Printing itu. Kemudian sambil menunggu teman-teman yang lain, misal nih, ya, menurut Singgi, kira-kira ada tidak tips
kata-kata apa yang untuk membantu kita di desain sehingga tambah lebih menjual Singgi. Jadi kalau kita masukkan kata-kata, orang melihatnya keren. Nah, mungkin Singgi ada nggak sedikit tips-tips bagaimana kita memasukkan sedikit kata-kata atau headline sehingga apa yang kita buat dengan desain kita jadi lebih kuat. Oke. Oh, itu. Eh, Oke, jadi kalau misalnya tuh desain seperti itu tuh adalah ketika kita meng-highlight suatu judul itu, eh, jadi gini, namanya sebuah font ini kan ada yang diperbesar dan ada yang diperkecil gitu kan bro kan. Nah, font yang diperbesar ini dengan font yang tepat biasanya gini, tergantung produknya nih. Contoh misalnya seperti ini. Ini yang punyanya Randy Tunggeleng kan. Nah, ini yang di sini, ini yang special batch for Pekanbaru gitu. Gitu. Jadi maksudnya tuh eh yang menjual itu sebenarnya adalah sebuah keseluruhan. Saya bilangnya adalah kayak gini. Eh kayak kita deh, apa yang menjadikan saya ini tinggi gitu, karena ada kepala, badan, kaki, dan tangan gitu loh. Nah, sama seperti sebuah desain. Apa yang menjadikan sebuah highlight ini hidup? Karena komponen antara foto yang di sini, dan di sini, bro, gitu, bro. Gitu. Jadi satu produk itu memperkuat produk yang lainnya, satu komponen itu memperkuat komponen yang lainnya seperti ini bro gitu. Nah, dan ini jadilah sebuah highlight gitu. Ini contoh pertama. Contoh kedua nih saya nggak bawa itu dulu pernah waktu kita seminar Pak Jumala waktu itu tuh ada satu bentuknya itu saya lupa. Jadi dia tuh kayak kertas gitu, tapi tengahnya kayak dirobek gitu bro. Di situ tulisan highlight kayak gitu. Nah, itu seperti itu bro. Kayak gitu. Wah, Kembali begini. Yang membuat suatu itu jadi hidup adalah yang orang tuh nggak biasa lihat gitu tuh. Kalaupun mereka biasa melihat itu yang diperbesar kayak gitu. Gitu. berikan sesuatu yang unik Ada dan contoh dibuat lebih desain? Iya, ini ada yang tanya, ada contoh desainnya nggak ya biar mudah dimengerti. Ini yang tadi ini. Ini yang tadi yang tadi saya bilang salah satunya ini. Kayak gitu. Bapak siapa? Oh, Bapak Busi Robot. Nah, ini contoh salah satunya yang tadi saya bilang bagaimana menjadikan sebuah desain itu unik gitu. Ialah kita harus melihat sesuatu yang tidak biasa tadi seperti tadi tuh. Mungkin nggak apa-apa bro ya, saya ulang bro ya, karena ada orang yang baru juga, jadi mereka belum mendengar yang pertama bro. Karena yang pertama tuh yang paling penting menurut saya gitu. Yang tadi seperti saya bilang, apa yang membuat desain menjadi berbeda? Kita harus membuat sesuatu yang unik yang nggak biasa orang lihat. Seperti di sini nih Bro Busi. Di sini ada wajik gitu, di mana orang biasa umumnya melihat sesuatu yang kotak atau lingkaran gitu. Pertama ini, di sini adalah produknya, ada motor, ada mobil. Di sini ada efek cahaya Bro Busi gitu. Ini ada efek cahaya tadi gitu. Efek cahaya ini menjadikan produknya wow gitu, hidup gitu. Dan di sini adalah untuk logonya saya bikin pakai jajar gencang yang tadi. Gitu. Ya, gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik ini, Singgi, dari Bernardus. Halo, bisa nggak dihubungkan antara hak cipta suatu gambar dengan desain yang Anda buat? Oh, kalau soal biasanya hak cipta itu kita pakai yang namanya tuh watermark biasanya kayak gitu, bro. Jadi gini, sebenarnya ya kalau misalnya hak cipta suatu desain itu tuh bisa dibilang tuh masih agak abu-abu, bro, gitu. Abu-abu ini dalam arti itu belum terlalu jelas gitu. Tapi biasanya orang tuh menjadikan satu hak paten itu dengan mereka menaruh watermark. Contohnya saya nggak bawa. Contoh misalnya gini nih. Ketika ada produk ini dia tuh seperti ada tulisan-tulisan kecil di sini, misalnya contohnya di sini. Contohnya misalnya di sini nanti Bianco Printing gitu. Kecil-kecil tapi kelihatan kalau pas mau diambil gitu bro ibaratnya. Gitu. Itu contohnya. Nah, tujuan watermark itu apa? Supaya desain itu nggak diambil oleh orang kayak gitu, bro. Gitu. Biasanya tuh orang itu mempatenkan sebuah desain itu dengan cara mereka masuk ke satu situs-situs kayak gitu, bro. Gitu. Biasanya mereka juga menjual desain mereka dari sana, bro, gitu. Ada salah satu website namanya Fiverr. Fiverr itu tuh biasanya orang tuh mereka itu mengenalkan mereka punya desain itu dari sana gitu karakternya. Nah, jadi mereka tuh
berlomba-lomba tuh nanti ada klien. Jadi klien itu tuh meminta para desainer itu untuk mendesain sebuah desain gitu. Jadi ketika dia menang suatu kontes desain dia yang diambil gitu, bro. Gitu. Nah, itu untuk para desainer. Salah satunya adalah mereka bisa bersaing di Fiverr kayak gitu, bro, websitenya itu. Gitu. Ada satu lagi freelancer gitu, bro. Mantap, mantap. Baiklah ya, silakan sambil saya tetap sharing ngobrol sama Singgi. Bagi yang ada yang ingin bertanya, masih bingung seputar desain, Anda boleh ketik, Anda boleh chat langsung selagi ada pakarnya. Karena sekarang kita di dunia digital, kita dituntut untuk mampu berjualan secara online. Pastikan Anda menguasai skill ini yang akan meningkatkan penjualan Anda tentunya ya. Nah, Singgi, kalau boleh tahu nih ya, menurut Singgi kira-kira kalau kita mendesain sesuatu, seringkali kita ini kebingungan. Kira-kira kita baca buku apa atau kita cari di mana yang memudahkan kita untuk belajar desain gitu, Singgi? Kalau yang tadi saya bilang itu untuk pertama kali pasti gini, pemula itu kan bingung. Sebenarnya gini, ketika pemula mau mendesain sebuah desain itu tuh dia itu kebingungan tuh, saya mau desain apa nih gitu kan? Saya mau mulai dari mana nih? Jadi ide itu tuh dia bingung dari mana gitu. Nah, referensinya tadi bagi teman-teman yang baru ini bisa buka aplikasi namanya Canva yang tadi saya bilang tuh. CANVA. Kenapa? Karena di sana itu tuh ada semua. Jadi nanti kategorinya ada gitu. Kategorinya tuh maksudnya apakah mau pakai buat Instagram tuh yang buat misalnya kayak kategorinya kayak kesehatan, atau mau pakai buat untuk khusus untuk ulang tahun, atau mau pakai khusus yang untuk quote gitu, atau mau pakai khusus yang kayak fashion. Jadi semuanya lengkap, Bro Ferdi, di sana itu. Aplikasi itu namanya Canva, canva.com itu lengkap. Nah, bukan cuma itu, Bro. Di sana itu menyediakan semua fitur-fitur tuh yang bisa dibilang itu tuh sesuai dengan ukuran. Media sosial, Instagram, terus untuk poster, habis itu untuk flyer gitu, Bro. Terus termasuk memang ada yang berbayar sih, tapi di situ tuh semuanya tuh sangat lengkap, Bro, kayak gitu, Bro. Gitu. Nah, inspirasi bisa muncul dari sana. Kita bisa, namanya itu ATM, amati, tiru, modifikasi gitu, Bro. Gitu. Nah, tapi maksudnya tentunya dengan cara kita sendiri, tapi, Bro, kayak gitu tuh. Nah, itu untuk pemula seperti itu, Bro, bagusnya kayak gitu tuh. Misalnya dia mau, ambil simpel nih, dia mau mendesain sebuah seminar misalnya. Nih, seminar kayak gitu. Nah, dia harus berpikir seperti ini. Kalau misalnya saya mendesain sebuah seminar, apa sih yang orang mau lihat dari desain itu? Apa sih yang informasi penting apa kayak gitu? Gini, jadi intinya gini, mau kita meng-highlight sebagus apapun desain itu, mau kita buat desain seunik apapun, kalau informasi yang disampaikan itu salah, tidak tepat, ya desain itu jadinya kurang tepat, Bro, gitu, Bro. Seperti kayak apa namanya tuh, kayak WhatsApp-nya, terus kayak tanggalnya gitu, itu penting, Bro, kayak gitu tuh. Nah, jadi semua desain itu tuh satu kesatuan dari semuanya kayak gitu. Dan dia tuh menggabungkan beberapa komponen tadi yang saya bilang tuh, bagaimana menyatukan yang maya dan bagaimana dia menyambungkan yang nyata, gabung jadi satu. Jadilah sebuah desain yang hidup, Bro, gitu, Bro. Dari pengalaman saya seperti itu, gitu. Nah, jadi kalau tuh pemula daripada dia bingung, dia mencari suatu referensi dulu, referensi dari Google, dia udah dapet gitu, dia coba tiru dulu gitu. Nanti lama-lama ya experience max profit kayak gitu, Bro. Gitu. Nah, Singgi, bagaimana caranya Singgi bisa, apalagi kurang lebih baru benar-benar jalan Bianco Printingnya berapa tahun yang benar-benar mulai jalannya? Sekitar ya tiga setengah tahun ya, Bro, ya, yang benar-benar jalan gitu, Bro. Oh, oke. Baiklah, sebelum pertanyaan saya, ada pertanyaan dari Pak Haris nih. Aplaus dulu untuk Pak Haris ya. Hari ini ikut sesi IG Live, tiga-tiganya diikutin semua. Dari sesi awal sampai sesi terakhir ini. Dia nggak pernah absen. Luar biasa sekali Pak Haris, semangat belajarnya ya. Thank you banget. Nah, pertanyaannya adalah, dalam mendesain, kira-kira roh yang paling penting itu terletak di mana? Roh dari suatu desain. Apakah
Bahasa berat gitu. Roh dari satu desain ya, gimana ya saya bilangnya? Roh dari satu desain tuh, saya bilangnya gini deh sebenarnya. Saya bilang gini deh. Roh dari satu desain itu adalah bagaimana kita bisa meng-hack suatu produk itu menjadi wow, menjadi hidup gitu, bro. Gitu. Jadi misal kayak Bro Ferdi nih. Bro Ferdi mau pesen sertifikat sama saya. Bagaimana sertifikat saya ini jadi hidup dan wow gitu. Itu roh satu desain. Jadi maksudnya tuh mungkin maksudnya gitu ya kali bro ya mungkin mungkin perlu diperjelas karena intinya gini, bagaimana menjadikan bagaimana desain ini intinya gini deh. Bagaimana desain ini menaikkan value seseorang, mungkin gitu. Gitu. Seperti tadi kita menggabungkan beberapa komponen itu informasi utamanya di sini informasi utamanya ini sertifikat gitu. Nah, yang saya bilang tadi itu kan umumnya sertifikat apa sih? Apa sih sertifikat umumnya? Umumnya sertifikat itu cuman putih, hitam biasa, nggak ada efek seperti ini, benar nggak bro? Kalau bro lihat gitu. Nah, yang ornamen-ornamen kecil gini, hiasan ini yang buat dia hidup loh sebenarnya loh. Ini yang buat dia hidup loh, gitu. Terus apa lagi yang buat dia hidup? Saya di sini kurang jelas ya. Di sini nih, ini kayak ini batik warna merah, bro. Jadi ini background, saya campur lagi batik dan batik itu tuh saya kurangi gambarnya gitu. Itu teknisnya. Kalau kita ngomong teknis, saya kurangi dia punya namanya opacity di Photoshop. Opacity saya kurangi sampai 10-20%. Jadi gambarnya ada tapi dia sayup-sayup gitu. Jadi hidden picture gitu, gambar yang tersembunyi gitu, bro. Gitu. Nah, gambar-gambar kecil kalau seginilah yang orang itu jadi ngelihatnya tuh unik gitu. Gitu. Jadi desain itu adalah bagaimana kita bisa menaikkan value itu ketika mendesain dan bagaimana ketika orang ngeliat desain kita jadinya berbeda kayak gitu. Dan satu lagi yang berbeda adalah karena Bro Ferdi di sini menggunakan tinta emas yang dimana orang pasti ngeliatnya tuh berbeda dari biasanya gitu, Bro. Gitu. Apakah cukup menjawab? Nanti bisa komen nanti Pak siapa tadi? Haris dari Palembang juga. Iya, Wong Kito kalau. Rambutnya tinggi ya. Mungkin sudah teman-teman dengar, mereka pun ingin menjadi seorang desainer yang profesional seperti Singgi. Bagaimana sih tipsnya? Mungkin mereka mau buka percetakan, Singgi bisa dapat klien-klien bahkan dari Bank BCA, dari Madu Sakti Herbal, dari motivator Randi Tunggeleng Tonisha Putra, serta seluruh klien-klien tadi bisa Singgi dapetin. Tipsnya gimana sih? Bisa cepet besar gitu? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, Bro Ferdi ya. Mungkin bukan cuma di printing ya, tapi mungkin lebih ke semua ya, kayak gitu ya. Bagaimanapun juga tuh, ini berbicara mengenai yang nyambungnya sedikit ke mindset, Bro, gitu. Gak apa-apa, Bro. Ya, jadi intinya tuh kalau kita bekerja, kalau kita mendesain dan kita mendapatkan klien gitu, memang mungkin kita punya semuanya kita post, selain itu kita harus bekerja dengan hati, Bro, gitu, Bro. Jadi kita harus bersedia memberikan lebih dari yang orang itu mau. Ya nggak apa-apa, orang banyak komplain ya itu wajar gitu karena mereka tuh nggak ngerti, belum mengerti sebuah desain. Tapi gini, tugas kita sebagai seorang desainer adalah kita harus mengedukasi gitu, mengedukasi klien. Contoh misalnya, Singgi, saya mau buat misalnya saya mau buat ayam nih, tapi saya mau logonya biru, gitu. Itu kan nggak masuk sebenarnya kan, gitu kan, biru untuk ayam. Harusnya kan tadi saya bilang kan ayam warna merah. Kita jelas pelan-pelan kita jelasin klien, Pak, kalau misalnya kamu pakai warna seperti ini nggak cocok. Contoh misalnya, teman Bapak melihat desain seperti ini, ya gimana Pak hasilnya? Jadi selain kita memberikan sebuah desain, kita membagikan kita punya ilmu. Jadi kita tuh juga harus inisiatif lebih dan kita itu memberikan sebuah edukasi itu yang cocok itu. Bisa gini, Pak, Pak desain ini cocoknya dipakai di tempat seperti ini, Pak, kayak gitu tuh. Terus Pak desain ini nih supaya hidup kita harus meletakkan komponen seperti ini, seperti ini, dan saya membuat contoh seperti ini gitu. Ya, jadi kembalinya di sana service excellence, bro, gitu. Bersedia gak kita memberikan lebih kepada klien kayak gitu, bro. Walaupun ya kalau kita nggak usah ngomong soal keuangannya gitu. Selama kita bisa memberikan lebih itu, ya orang puas. Nah, mungkin di sana, bro, letaknya di sana, bro, kayak gitu, bro. Gitu.
dan co-printingnya luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik dari Joni Winarko. Ini juga aktif sekali melihat channel-channel IG Live ya, sangat suka sekali dengan konten-konten edukasi ya. Nah, pertanyaannya seperti ini Singgi. Untuk desain tematik seperti di IG, juga postingan backgroundnya bersambung dari bawah sampai ke atas, dari kumpulan postingan, apa ada tips atau aplikasi apa yang dipakai? Desain tematik seperti yang di IG ya, yang misalnya diposting untuk background bersambung di bawah sampai ke atas dari kumpul postingan itu. Oh, mungkin lebih tepatnya dia tuh kayak pecahan-pecahan foto itu kayak gitu ya, Bro ya. Ya itu bisa saja sih. Maksudnya gini, dia kan biasanya itu tujuannya gini. Kenapa desain tematik seperti ini ada di IG posting background sampai ke bawah tuh? Tujuannya tuh adalah supaya kelihatan unik, Bro. Jadi seperti saya bilang gitu. Kan gini, tujuan kenapa desain ini dilihat sih? Karena ada sesuatu yang unik yang orang tuh nggak biasa lihat kayak gitu, Bro. Nah, kenapa saya ngulangin ini terus-menerus? Karena itulah nyawa desain menurut saya, Bro. Itulah kenapa desain menjual, karena orang tuh melihat sesuatu yang nggak biasa. Sama seperti IG. Ada orang yang melakukan sebuah desain yang dipecah jadi 9. Tujuannya apa? Karena orang melihat, oh ini sesuatu yang baru loh bagi saya, dan itu menarik mata, eye catching namanya, Bro, kayak gitu, Bro. Gitu. Nah, aplikasinya tahu nggak kira-kira Singgi apa untuk buat ia jadi 9? Ada kira-kira tahu nggak aplikasinya? Itu jujur saya sih belum pernah pakai sih, Bro, sebenarnya, Bro, kayak gitu untuk memecahin jadi 9 kayak gitu, Bro. Oke. Gitu. Nanti nggak apa-apa untuk Joni Winarko, nanti boleh DM Singgi ke Instagramnya apa Singgi? Mungkin nanti Singgi bisa bantu jawab begitu nanti sudah tahu. Tinggi Purnama 23. Tapi gini, Bro, kalau untuk referensi sih saya tahu. Saya memang belum pernah pakai. Memang tapi teman saya itu pernah bilang tuh contohnya tuh adalah seperti kayak Nine Square atau seperti Nine Grid kayak gitu, Bro. Itu yang untuk pemecah foto seperti itu, Bro, kayak gitu. Nah, Gitu. nanti kita tanya lebih lanjut lagi ya. Oke. Kemudian Singgi, kalau boleh tahu nih Singgi, ya. Menurut Singgi, kira-kira ya, ketika kita mau desain, ya, ketika kita mau mendesain sesuatu, menurut Singgi, yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah apakah kita harus tanya dulu ke orangnya, kebutuhannya seperti apa, atau kita sudah mengira-ngira sendiri desainnya seperti apa? Ini balik lagi ke klien, dia maunya seperti apa. Kita kan pertama kali kita bisa bertanya dulu, misalnya, bro, kamu mau model desainnya yang kayak gimana? Biasanya jawabannya apa? Terserah kamu, Singgi. Nah, itu ya. Biasanya kayak gitu kan, terserah kamu, Singgi. Pokoknya kamu desain dan bagus gitu. Terus desainnya sudah ada, ya ini curcol dikit ya jatuhnya ya. Terus desainnya sudah ada, terus orangnya bilang ini kurang, ini kurang, ini kurang. Ya, kalau misalnya sudah seperti itu, caranya adalah kita sedikit menjadi detektif, kita baca pikiran dia. Kira-kira dia maunya seperti apa, Bro, gitu, Bro. Jadi kayak mirip kayak memikat pasangan kayak gitu loh. Kira-kira pasangan kita nih maunya apa ya gitu, Bro, gitu. Kira-kira maunya seperti apa ya? Kita listen gitu. Mungkin jangan salah, kita kayak listen hobinya apa, itu apa. Cuman dari kayak gitu aja itu bisa menentukan selera dia gitu loh, Bro. Dari selera dia itu menjadi sebuah desain gitu, karena desain ini berbicara antara logika dan perasaan gitu, Bro. Dimana ketika misalnya gini, manusia biasanya mengikuti sebuah pola yang buat dia seneng apa, pola yang buat dia nggak seneng tuh apa. Kita pakai pola yang buat dia seneng itu dimasukin ke sebuah desain, dan itu yang biasanya menjadikan orang itu tuh klik oke gitu. Tinggal kita menyambungkan antara sesuatu yang unik gitu, Bro. Jadi di sini nih kita ngomong soal desain aja, tapi kita bicara soal rasa, taste. Bagaimana kita bisa mengetahui taste dari seorang klien gitu, Bro. Gitu. Jadi daripada kita mencari gua desainnya gimana ya, kita cari tahu dulu, kita baca pikirannya seolah-olah gitu loh. Kita baca pikirannya. Dia maunya apa ya kira-kira ya? Dia sukanya apa kira-kira ya? Orangnya kayak gimana ya? Mungkin kalau kata dokter penelitian lihat sampai kayak gini, golongan darahnya apa gitu ya, gitu loh. Gitu, golongan darahnya apa kira-kira ya? Karakternya seperti apa? Oh, mungkin karakternya tipenya orangnya happy. Ya banyaklah pakai font yang tipenya yang lembut-lembut gitu, Bro. Oh, orangnya keras pakai font yang tipenya keras gitu, Bro. Nah, jadi tujuannya apa? Biar menyambungkan pola yang dia suka dengan sebuah desain itu, Bro, gitu, Bro. Nah, disitulah nanti kita bisa sambungin dengan ornamen-ornamen dan komponen-komponen yang unik-unik seperti itu, Bro. Jadi makanya desain itu satu kesatuan, gitu. Kenapa? Karena intinya gini, ketika dia lihat, dia seneng, intinya kuncinya di sini. Pertama, dia lihat sesuai dengan pola di otaknya, dia seneng, pertama. Kedua, dia lihat itu unik. Nah, bagaimana menjadikan itu, gitu loh.
seneng dan unik. Ialah yang tadi modelnya harus berbeda. Itu, bro. Nah, kalau boleh tahu nih Singgi, kira-kira closing statement apa, harapan-harapan untuk pemirsa yang sedang nonton di rumah yang bisa ingin Singgi sampaikan kepada mereka semua di momen yang berbahagia ini tentunya ya. Oke, baiklah untuk pemirsa-pemirsa semuanya yang sedang menyaksikan IG Live ini bersama saya Singgi Purnama dan Ferdi Kawi, SBK Nomor 1 Indonesia. Yang pertama kali dalam untuk mendesain adalah tenang, itu dulu yang paling penting gitu. Kalau kita enggak tenang, ya, yang terjadi adalah desain kita kaca balau. Karena kenapa? Saya pernah punya pengalaman itu, 20 desain saya mau pakai, ujungnya kembali ke yang pertama. Karena kita enggak tenang, sabar, mengenali klien, oke, maunya seperti apa, buat sketsa, baru kita desain. Dan bagaimana menjadikan desain itu unik? Desain yang unik adalah desain yang berbeda daripada umumnya, di mana orang itu jarang melihatnya, kayak gitu, bro. Ya, mungkin seperti itu. Keren. Luar biasa sekali Singgi, mantap ya. Terima kasih juga saya di IG Live-nya, semoga Bro Ferdi juga tambah lancar terus, bro. Luar biasa, sangat menginspirasi, memberikan kita banyak sekali masukan-masukan, bagaimana desain yang menarik, bukan hanya lewat laptop, tapi ternyata juga bisa lewat handphone melalui aplikasi Canva ya. Tapi tentu ada yang membedakan antara Canva ataupun yang belum. Tentunya taste itu yang nggak bisa dibeli. Dan mengapa rasa profesional untuk mendesain itu penting ya, karena pengalamannya, jam terbangnya itu yang akan membuat desain Anda menjadi lebih berbeda ya. Dan untuk itu Singgi, apa boleh saya izin bermain dengan Singgi untuk di momen ya. Di sini saya akan bermain untuk Anda yang sedang di rumah. Jadi selalu saksikan channel saya karena saya akan melakukan ice breaking di sesi akhir sebagai apresiasi kepada Anda semua ya. Oke, ini ada Bro Tony, tadi kita baru sebut desainnya. Ada tunjukin lagi coba Singgi desainnya Bro Tony, hadir, luar biasa, motivator muda ya. Oh, itu wajahnya luar biasa sekali ya. Penuh semangat, sukses Bro Tony. Iya. Nah, saya akan bermain untuk Anda spesial yang ada di rumah ya. Jadi di sini saya punya sebuah buku. Wow, semuanya bisa lihat. Di sini ada sebuah buku ya. Sekarang Anda lihat baik-baik, buku ini awalnya, Anda lihat baik-baik, awalnya adalah warnanya putih. Oke, setelah putih ini artinya apa? Putih ini ibaratnya Anda belum mengetahui apa-apa, Anda belum mengerti soal desain. Kemudian, hari ini Anda ikutan kelas ini. Anda belajar bagaimanakah cara desain yang baik, yang menjual. Anda ikut hari ini, apa yang terjadi? Anda lihat baik-baik. Wow! Anda mulai bisa desain. Anda mulai jauh lebih hebat ya. Namun, yang membedakan adalah ketika Anda tahu ilmunya hari ini, Anda praktek, dan terus berlatih, dan berlatih. Kelak, Anda pun juga akan menjadi seorang berwarna gitu, bro, profesional ya. Dan tentunya Anda bayangin ya, kalau dia seperti ini kurang menarik. Tapi kalau dibuat seperti ini akan jauh lebih menarik ya. Dan bagaimanakah supaya ini jauh lebih menarik? Tentunya banyak belajar, banyak berlatih tentang desain. Anda boleh tanya-tanya Singgi ya, di Singgi Purnama, atau kalau Anda mungkin sibuk, belum ada waktu, Anda bisa memakai jasa profesional ya. Jadi kalau misalnya Anda pakai jasa profesional, Anda jauh lebih hemat waktu, kemudian Anda jauh lebih terlihat berkualitas dan profesional tentunya ya. Sekali lagi thank you atas waktunya Singgi. Thank you Bro Ferdi. Ya, thank you sukses juga, Bro.
Ya, saya doain ya, semoga Bro juga tambah maju dan yang menonton juga makin terinspirasi untuk mendesain dan desain mereka juga bisa lebih menjual lagi berikutnya, Bro. Ya. Dan harapan kita semua, semoga Anda yang di rumah yang sudah dengar, sukses selalu. Semoga dari sini yang mungkin sudah ada mulai mau jual apa, mau jual apa, minimal pakai Canva, mulai desain, mulai upload, buat lebih menarik, temukan taste-nya, semoga penjualan Anda akan meningkat. Oke, saya kira itu saja. Thank you sekali lagi untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan di sesi IG live saya besok siang jam 2 siang itu kita kedatangan coach kita tuh, Singgi. Coach Robi Habibi. Saya harus Seorang nonton. motivator kocak nomor 1 Indonesia. Dan pastinya Anda pun akan tertawa dihigurnya ya. Oke, saya baru chat beliau, ingetin lagi, dia balas satu kata, saya langsung tertawa. Apalagi besok ya. Untuk itu Ditunggu, Bro. Ditunggu, Bro. nantikan besok bersama motivator kocak nomor 1 Indonesia, Coach Robi Habibi ya. Sekali lagi thank you Singgi, dan bagi Anda yang sudah bertanya, Anda boleh DM saya, dapatkan hadiah-hadiah menarik, e-book seputar pengembangan diri yang bermanfaat untuk Anda tentunya. Thank you sekali lagi, saya Ferdi Kawi, Icebreaker nomor 1 Indonesia, beserta sahabat saya yang tercinta. Ya, Singgi Purnama. Ya, terima kasih untuk semuanya. Saya harap semuanya juga makin maju, berkembang, desainnya bisa menginspirasi orang dan menjadi yang terdepan. Ya gitu aja, Bro. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Thank you Singgi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.